Dan selain dia tidak ada. Saudara-saudara, semua yang berusaha mau menjadi hakim, pengacara, jaksa, biar mereka belajar dari Yesus Kristus. Berkali-kali saya berkata dari mimbar ini, pengadilan adalah tempat yang tidak adil. Dan pengadilan tinggi mungkin adalah tempat yang paling tidak adil di dalam dunia ini. Karena di situ bisa diputar balik. Hukum tidak lagi melayani kebenaran. Hukum hanya melayani mereka yang bisa cari selang, cari lubang hukum untuk berbuat dosa melanggar hukum, tetapi tidak usah dihukum. Itu namanya pengadilan. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Fakultas Hukum dan saya berkata, cilakalah engkau yang studi hukum, kecuali engkau serahkan hatimu dulu untuk Tuhan dan hidupmu mau melayani kebenaran, baru engkau studi hukum. Saudara-saudara, semua kalau dijadikan pengetahuan kognitif saja, tapi tidak ditaklukkan ke bawah kuasa salib, maka semua pengetahuan yang kita terima itu mungkin mengakibatkan kita makin lama makin menjadi orang yang pura-pura munafik, yang menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi yang paling adil. Dia tidak memandang bulu, dia tidak berkompromi dan menjual diri kepada orang kaya. Dia juga tidak mengabaikan atau melalaikan orang miskin. Yesus selalu mempunyai keadilan yang tepat, akurat. Dia adalah the only perfect righteous one of God. Yesus adalah yang paling adil. Dosa yang terbesar ditegur. Dosa yang paling kecil ditolak. Tapi orang berdosa paling besar, dia tetap mencintai, menerimanya. Siapakah seperti Yesus? Tidak ada yang seperti Yesus. Sempurna, adil, suci, dan dia benar adanya. Dia disebut sebagai yang benar itu, the righteous one. Ini termuncul di dalam Kisah Para Rasul. Maka kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-52. Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat ke-52. Saya sangat kagum kalau Stefanus bisa memunculkan kalimat ini. Dia betul-betul sadar siapakah Kristus. Dan istilah ini justru tidak banyak muncul lagi di dalam surat-surat dari para rasul-rasul yang lain. Kitab Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-52. Kita membaca bersama-sama. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang yang benar, yang sekarang telah kau khianati dan kau bunuh. Orang yang benar. Coba perhatikan di sini huruf besar, huruf kecil. Coba dilihat. Huruf apa? Huruf besar. Bukan orang yang benar. Seperti orang biasa. Engkau yang benar, dia yang salah. Ini orang yang benar. That righteous one. Saudara-saudara, Allah mengirim yang benar itu. Dan kau bunuh dia. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak membedakan, kita kira Yesus hanya seorang benar biasa. Tetapi dia justru adalah yang benar itu. Oknum sang benar itu. Yang dikayu sune di dalam karakter. Dikayu sune di dalam oknum. Itulah Yesus Kristus. Allah mengirim yang benar itu. Lalu kamu menyalibkan dia di atas Golgota. Saudara-saudara sekalian, kita melihat siapakah dia. Malaikat mengatakan, yang kudus itu. Paulus mengatakan, dia adalah yang bijak itu. Dan Stefanus mengatakan, dia adalah yang benar itu. Adakah di sejarah dunia oknum lain seperti ini? Saudara-saudara, ini menyatakan Kristus adalah wujud daripada sifat ilahi yang sejati. Bukan saja demikian, kita melihat dia adalah yang sejati itu. Saudara-saudara, Yesus adalah yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu engkau melihat ada emas yang palsu, adakah di sejarah dunia oknum lain seperti ini? Saudara-saudara, ini menyatakan Kristus adalah wujud daripada sifat ilahi yang sejati. Bukan saja demikian, kita melihat dia adalah yang sejati itu. Saudara-saudara, Yesus adalah yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu engkau melihat ada emas yang palsu, engkau kecewa. Ada barang yang palsu, engkau kecewa. Lalu engkau ingin mengetahui yang murni, yang sejati itu apa sih?
Saudara-saudara, semua pasar di Amerika yang menjual akan barang-barang hiasan, emas dan sebagainya, paling banyak itu adalah 18 karat, ada 14 karat, ada yang 20 karat, dan sedikit sekali yang 24 karat. Hampir tidak ada. Maka ada seorang di Amerika, dia mengatakan satu kalimat, saya kaget sekali. Dia mengatakan, kemarin saya sudah pernah menjamah emas murni. Wah, dia seperti begitu senang. Saya sudah pegang sendiri emas murni. Saya bilang, apa sih maksudmu? Karena ada orang dari Asia membawa cincin yang 24 karat. Saya pegang sendiri emas murni. Saudara-saudara. Lalu saya tanya, biasanya di mana? Biasa yang kita lihat semua yang cuma 18 karat, 14 karat. Tapi itu 24 karat. Saya bilang, oh biasa. Kalau di Indonesia, engkau bisa pesen yang 24 karat, 23 karat. Bikin cincin, suruh dia model apapun. Dia bilang, oh begitu ya? Saudara-saudara. Emas yang murni. Saudara-saudara. Yang murni lain dengan yang tidak murni. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan satu sifat kemurnian yang tidak bisa ditiru. Saudara-saudara. Saudara masih mengetahui, mungkin pernah dengar satu cerita daripada seorang yang sangat terkenal di fisika. Namanya Archimedes. Karena seorang raja di daerah Makedonia, dia memesan satu mahkota. Setelah memesan satu mahkota, lalu mahkota itu jadi, dia pasang. Tapi dia meragukan, apakah ini ada campuran atau tidak ya? Kalau ada campuran berarti orang itu curang dong. Maka bagaimana mengetahui emasnya ini betul-betul murni atau tidak? Kalau digergaji melihat dalamnya ada barang lain atau tidak. Ini rusak. Kalau tidak digergaji bagaimana? Maka dia menyuruh seorang bernama Archimedes. Coba buktikan ini murni atau tidak murni. Oh, orang itu setengah mati pikirnya. Bagaimana bisa begitu? Tidak boleh buka, tidak boleh potong, tidak boleh kerik. Tidak boleh tahu dalamnya apa. Bagaimana tahu ini murni? Dari luar dia semua itu adalah begitu mengkilap, begitu mentereng. Tapi saudara-saudara, pada waktu satu hari Archimedes mandi di tengah-tengah bak mandi, modelnya lain sama ibunya. Begitu ya. Waktu dia turunkan badannya, pure airnya keluar. Oh, dia langsung mendapatkan inspirasi. Jadi tubuh saya kalau masuk, keluarnya air pasti besarnya seperti tubuh saya. Tetapi kalau saya timbang, saya punya tubuh 75 kilo umpamanya. Tapi air itu yang keluar daripada tubuh saya itu, waktu ditimbang bisa lain. Nah saudara-saudara, maka satu karung besi sama satu karung kapas lain beratnya. Satu karung udara lebih ringan adanya. Dengan demikian mau tahu emas itu murni tidak, maka dia menemukan yang disebut jenis berat. Saudara-saudara, jenis berat dari barang mulai ditemukan pada waktu itu. Nah saudara-saudara, mau mengetahui murni atau tidak, Tuhan telah memberikan satu khas bobot berapa berat daripada batang berapa besar. Tidak bisa ditiru. Dengan demikian Tuhan tidak mau ditipu. Saudara-saudara, sejati itu sejati. Yang tidak sejati itu tidak sejati. Coba lihat Rolex emas yang asli. Begitu berat, yang palsu ringan sedikit. Saudara-saudara, karena apa? Karena dia tidak pakai emas. Misalnya besi 7,9. Emas 16,3 kalau saya tidak salah. Tembaga 8,7. Berarti 1 liter tembaga itu beratnya 8,7 kilo. Tapi 1 liter besi beratnya 7,9. 1 liter emas itu 16, berapa? Saudara-saudara. Dan tidak mungkin dipalsukan. Demikian saya minta kita perhatikan. Kesejatian itu adalah tanda Tuhan mau bertanggung jawab. Dan Tuhan akan mendukungnya. Barang siapa yang hidup sungguh-sungguh, Tuhan backing dia. Yang sungguh-sungguh bisa dilihat dari bobot. Bisa dilihat dari bersejarah. Bisa dilihat melalui ujian. Saudara-saudara. Pemimpin-pemimpin negara juga demikian. Pemimpin yang baik ada kesejatian. Orang yang betul-betul beres ada kesungguhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ada motivasi yang murni. Pendeta yang baik ada hati yang betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada manusia. Dan dengan tidak perlu banyak penguraian dan analisa, kita yang sudah mempunyai pengalaman hidup makin banyak, kita bisa mengetahui tidak mutlak kira-kira orang itu sejati atau tidak. Orang-orang itu sungguh atau tidak. Indonesia sekarang sedang menuju kepada sesuatu zaman di mana rakyat mengharapkan ada pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai rakyat.
Tidak ada tuntutan lain. Saudara-saudara,